Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Diabeb Channel. Oke, hari ini kita kedatangan motor Yamaha Aerox. Ini tadi dibawa ke sini ya sebelum Jumatan. Kira-kira jam 11. Nah, ini kita baru pulang Jumatan, baru buka lagi, baru mau kita garap. Nah, jadi ini dibawa ke sininya tadi di step, katanya ini mogok, dan sebelum mogok ya itu ada suara di dalam mesin kasar ya. Ini kita tidak bisa nyalakan soalnya memang mati total, nggak bisa di starter, nggak bisa. Tapi untuk knoknya udah bisa mutar, kita tadi perbaiki dan ternyata cuma si kringnya aja yang putus. Oke. Untuk lebih lanjutnya supaya teman-teman bisa melihat kondisinya. Oke, sekarang kita tes dulu nih supaya teman-teman bisa melihat kondisinya. Oke. Nah, ini menyala ya. Nah, di sini dia ada kode 12. Perhatikan ada kode 12. Ya. Tuh. Ini nggak bisa ya. Nggak bisa. Si starter dia mau gerak, cuman seperti tertahan oleh mesin ya. Nah, jadi si magnetnya dia kaku gitu muternya, jadi nggak langsung muter. Nah, sehingga nggak bisa menggerakkan daripada kruk as ya. Oke, sekali lagi perhatikan. Nah ya, cuma bunyi cetek 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 ya, kira-kira seperti itu. Oke, langsung aja kita bongkar aja mesinnya ya, kita cekin analisa apa penyakitnya yang membuat motor ini di starter nggak bisa sehingga menimbulkan kode 12 ya. Jadi intinya sebelum mogok itu ada suara mesinnya kasar ya, kira-kira seperti itu. Oke, langsung aja kita buka. Nah, untuk pembongkaran sepertinya kita tidak full videokan ya. Sekali lagi mohon maaf, takut durasinya kepanjangan ya. Nanti kita langsung aja kita lanjut pada saat pembongkaran untuk mesinnya. Oke, untuk mesin dan rangkanya sudah kita pisahkan ya. Nah, sekarang kita tinggal buka untuk mesinnya ya. Pertama-tama kita seperti biasa kita buka dulu untuk area blockhead ya. Untuk area blockhead. Oke, langsung aja kita buka menggunakan kunci 8T. Untuk area blockhead sudah kita buka, maksudnya untuk tutupnya. Nah, sekarang kita coba untuk topin dulu ya. Kita cari topnya. Nah, sepertinya ini untuk magnetnya ini macet ya, nggak bisa mutar. Ini perhatikan sebelah sini, kita putar untuk magnetnya. Nah, perhatikan ya, kita putar untuk magnetnya. Oh, dia seret. Oh ya, dia seret ya. Oh, sampai kaku dia. Oh, nah dia lancar nih. Dia lancar lagi. Oke, ini nggak tahu pistonnya yang gancet atau yang lain. Oke, kita topin dulu aja ya. Nah, ini udah top ya. Nah, sekarang kita buka dulu untuk area sebelah sini. Nah ya, udah top, garisnya perhatikan. Oke, kita lepas dulu. Sekarang kita cek dulu kondisi daripada rantai keteng. Nah, ini rantai keteng kencang ya, aman rantai keteng. Berarti untuk
tensionernya atau tonjokan ketengnya ini aman, soalnya rantai keteng ini aman, kenceng ya, nggak kendor. Oke, kita buka dulu. Oke, kita buka dulu. Nah, baru kita kendorin untuk tensionernya. Jadi jangan keadaan rantai keteng kendor. Kalau misalkan pakai impact, kita buka baut gigi sintriknya ya, dalam keadaan rantai keteng kendor, itu nanti lidahnya bakal patah ya. Jadi usahakan kalau misalkan buka pakai impact, jangan sampai keadaan rantai ketengnya kendor ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lepas dulu untuk gigi sentriknya ya. Oke, nah ini untuk bearing noken asnya aman ya. Oke. Kita mencoba buka dulu lidah tensionernya. Hei, Ip, tanya udah dong, Ip. Oh ya, masih aman. Dia nggak jebol atau nggak jebol ya. Oh, oke. Nah, sekarang kita buka dulu untuk blockheadnya ya. Kita buka dulu untuk blockheadnya. Oke, langsung aja kita buka untuk blockheadnya. Nah, innalillahi. Perhatikan kondisi pistonnya. Ini nyampe nilap begini, ngunci untuk pistonnya. Dan ini untuk payung klep ya. Ini kan sudah top ya untuk untuk noken asnya. Nah, tapi di sini klep bagian X-nya ini kendor ya. Kenapa kendor? Jadi payung klepnya bengkok ya. Payung klepnya bengkok gara-gara tabrakan dengan piston. Perhatikan ya, nih nggak bisa di starter ya. Di sini ngunci sehingga magnet dia tertahan ya. Soalnya nih ngunci, dia nggak bisa gerak untuk pistonnya. Harusnya kan dia main pada saat si magnet dia mutar. Ini kan harusnya kan dia main. Nah, magnet mau mutar, ketahan sama ini ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini payung klep bengkok ya, bagian X. Untuk innya sepertinya ini aman untuk innya, klep bagian innya. Ini cuma klep bagian X-nya aja atau klep buang ini bengkok. Ya. Oke, bisa diperhatikan. Oke. Nanti kita buka untuk area blockheadnya. Sekarang kita lihat dulu kondisi daripada pistonnya. Nyawa. Oke, ini mudah-mudahan nggak macet ya. Oh ya, nggak aman, berarti nggak terlalu susah ya kalau misalkan seperti ini. Nah, pada saat magnet kita putar tadi di sini macetnya ya. Oke, perhatikan untuk blok pistonnya. Ini baret. Ini masih bawaan atau masih bahan dihasil, jadi untuk bloknya nggak bisa dikolter ya. Oke, sekarang kita lepas dulu untuk pistonnya ya. Ini kok bisa nyampe lengket ini. Kita buka dulu aja.
bisa diperhatikan kondisi daripada pistonnya ya, nyampe dia patah di sini. Ini juga saya belum tahu pokok permasalahannya kenapa kok ini bisa kayak gini ya. Nah ini kan pada pecah ya, nah, otomatis pecahannya dia pasti masuk ke dalam ya. Nah jadi kita harus belah mesinnya, sekalian nanti kita cek ya, sekalian kita cek kondisi daripada setang pistonnya, apakah setang pistonnya masih bagus atau ikut kena ya. Kita belah mesinnya, lalu kita kita bersihkan bekas pecahan pistonnya, lalu sekalian kita cek kondisi daripada stang pistonnya ya. Oke, nah sepertinya ini belum lama turun mesin, soalnya lemnya masih baru no ya, lem tribonnya dia masih baru tuh. Sepertinya ini belum lama turun mesin, entah ganti apa ya, kita tidak tahu. Oke, langsung aja kita belah mesinnya ya. Ini untuk pompa oli ya, sepertinya ini pompa olinya baru. Ini sepertinya baru ganti untuk pompa olinya ya, kelihatan masih barunya. Dan ini banyak pecahan, sepertinya ini pecahan piston tadi ya. Nah pada saat kita buka buka tutup atau pembuangan oli, saluran oli, maksudnya filter oli, di sini kita menemukan pelor. Ini nggak tahu nih pelor bearing apa nih ya, kita belum tahu apakah bearing dari blockhead atau dari dalam mesin. Sepertinya kalau misalkan dari dalam mesin ini mah kan kecil ya, harusnya kan pada gede. Oke, kita buka dulu aja, kita belah mesinnya ya.
Ya, jadi benar ini sepertinya belum lama turun mesin. Ini pasang as sana duanya aja kebalik. Memang sih nggak apa-apa ya, cuman kan biasanya kan snaperingnya di sebelah sini. Nah, ini sebelah sana. Oke, sekarang kita buka dulu. Oke, bisa diperhatikan untuk pecahan pistonnya. Nah ya, ini pecahan pistonnya. Kita lepas dulu untuk krukasnya. Nah, ini krukasnya ya. Untuk stang pistonnya sepertinya ini masih bawaan atau memang sudah ganti ya. Kita cek dulu apakah masih bagus apa enggak. Sepertinya untuk stang piston ini masih bisa ya, masih bagus, soalnya nggak ada bunyi. Nah ya, oke. Dan pecahan piston yang lainnya masih banyak. Oh ya. Oke, kita konsultasi dulu sama yang punya motor bahwa untuk pistonnya harus diganti, terus payung klep dan bloknya ya. Dan nanti kita tawarkan apakah mau ditanam boring atau mau diganti untuk bloknya ya. Terus kita buka dulu untuk area blockhead. Tadi kita sempat curiga ada bearing apa namanya, ada bearing yang kecil. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu itu bearing apa. Soalnya dalam mesin mah nggak ada ukuran bearing atau pelor seperti kecil seperti itu. Itu pasti di area blockhead. Mungkin ya bekasnya dia turun ke bawah. Nah sehingga yang di bawah itu nggak diambil pecahannya ya, atau nggak keluar semua ya. Saya juga nggak tahu, wallahu alam. Terus ini juga nggak ada saringan atau nggak ada filter olinya, saringannya nggak ada, jadi cuma ada tutup sama pernya aja ya. Oke, sekarang kita buka dulu aja untuk area blockheadnya. Oke, sekarang kita cek dulu untuk kondisi daripada bagian blockheadnya. Ya, kita cek, perhatikan untuk perklepnya. Ini baru perklepnya ya. Ini baru perklepnya. Sepertinya waktu ini turun mesin sebelumnya banyak yang diganti sepertinya. Ini untuk pelatuk aman. Ini juga sepertinya kelihatan baru ya untuk pelatuknya.
kita kupas dulu untuk pelatuk bagian X in. Oke, untuk ini pelatuknya masih aman ya. Begitupun yang ini, kita cek untuk asnya aman, terus ini juga aman. Oke, ini juga aman. Kita cek sekalian rumah as pelatuknya. Nah, ini aman ya, nggak ada masalah. Terus satu lagi, nah ini juga aman, tidak ada masalah ya. Sekarang kita cek dulu untuk noken asnya ya. Kita cek sekalian untuk noken asnya. Nah, untuk noken asnya ini aman, cuman sepertinya ini juga baru tuh ya, masih pada kelihatan baru noken as pelatuk ya, masih pada baru. Klep bagian X ini yang bengkok. Untuk yang ini sebentar, kita masukin air bensin, sorry tuh ya, dia bocor parah. Sorry nggak kelihatan ya, kita isi bensin di sini. Oh, dia bocor parah. Nah, sekarang kita tes bagian yang klep bagian in. Nah, untuk klep yang ini aman ya, nggak bocor tuh, jadi nggak bengkok. Adapun yang bengkok klep bagian X. Nah, adapun ini kita nanti rapikan ya, di tuner aja, soalnya nggak terlalu parah bagian ini doang. Oke, kita buka dulu klep bagian X nya, atau semuanya, nanti sekalian kita sekir lagi. Tuh ya, bengkok. Dua. Adapun untuk yang untuk yang ini nggak bengkok, masih aman. Oke, kita konsultasi dulu sama yang punya ya. Payung klep yang harus diganti, blok piston, terus kalau packing sih pastinya diganti dua-duanya ya, terus sama pistonnya ya. Oke, paling nanti kita lanjut setelah mendapatkan konfirmasi dari yang punya. Kita cuci dulu semua mesinnya ya. Oke, untuk teman-teman jangan kemana-mana, terus simak video ini sampai selesai. Oke, ini untuk pencucian udah beres ya. Nah, bisa diperhatikan ya, udah bersih dalaman mesinnya, jadi sudah tidak ada lagi serbuk atau pecahan daripada pistonnya ya, atau gram-gramnya. Terus untuk lubang saluran olinya ya, khususnya jalur oli kemanapun, baik ke blok head, ke blok piston, atau ke blok-blok tertentu, kalau misalkan teman-teman kalau lagi turun mesin, usahakan bersihkan ya pada saat pencucian. Percuma kalau misalkan kita tidak dibersihkan lubang saluran olinya ya,
nanti si piston atau part yang kita ganti itu pasti kena lagi, soalnya saluran olinya dia tersendat ya. Nih salah satunya contohnya seperti ini. Ini belum kita bersihkan nih, atau belum kita semprot untuk ininya nih, perhatikan ya. Ini ada kotoran, mangpet dia tuh ya, atau gram-gram dia menumpuk di sini. Nah sehingga nanti saluran olinya dia tidak maksimal ya, soalnya mangpet. Nah kita semprot dulu nih. Ini satu lagi, yang lain udah disemprot ya semuanya. Oke, kita semprot nih, perhatikan. Nah ini macet tuh, dia macet soalnya dia nggak bisa langsung keluar pada saat disemprot. Kayaknya sih agak harus di ini ya, ditusuk-tusuk pakai, mungkin pakai obeng setting kali ya, masuk. Bentar kita ambilkan dulu obeng settingnya. Oke, perhatikan ya, kita pakai obeng setting nih. Oh ya, oh kotorannya dia mangpet. Oh ya, dia sangat tebal sekali. Pantesan disemprot dia nggak mau langsung ini ya, apa nggak mau langsung lepas kotorannya. Ini nggak tahu nih, ini bekas yang pertama. Jadi gini, sepertinya motor ini pernah turun mesin ya, seperti yang saya bilang dari awal. Dan si yang punya motor ini katanya beli second ya, beli second, terus nggak lama timbul suara. Nah akhirnya dibawalah ke sini dan macet untuk mesinnya, tidak bisa gerak. Nih kotorannya seperti ini, perhatikan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, sekali lagi, kalau misalkan turun mesin itu wajib ya dibersihkan untuk saluran olinya. Oh ya, dia sangat kotor tuh, perhatikan. Jadi ada yang mangpet. Oke, sebentar kita bersihkan dulu ya sisanya. Untuk yang ini sebenarnya udah. Ini kita lihat ini sama teman-teman ya. Kalau misalkan lubang saluran olinya itu wajib ya, wajib dibersihkan ya. Percuma turun mesin kita ganti spare part atau yang rusaknya diganti, tapi lubang-lubang saluran olinya dia tidak dibersihkan. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, kita sudah bersihkan ya. No, ya sekarang sudah bersih saluran olinya ya. Ini udah nggak ada lagi kotoran ataupun yang menempel. Terus untuk bagian sini ini juga udah ya, bisa diperhatikan nih, khususnya jalur dari mulai jalur pompa oli ya, terus yang ke bawah yang menuju ke filter oli. Ini ke sini nih, ini ke sini ya, yang menuju jalur ke apa namanya, ke filter oli. Ini juga kita sudah bersihkan. Terus yang lainnya juga ya. Oke, ini udah aman, udah nggak ada lagi kotoran di lubang saluran olinya. Nah sekarang kita tinggal rakit untuk apa namanya, untuk mesinnya ya. Kita rakit dulu untuk mesinnya. Untuk perakitan sekali lagi mohon maaf kita tidak full video kan. Dan untuk kruk as kita ganti sekalian. Nih, kruk as dan bearing kruk asnya kita ganti pakai merek RKN ya. Nih RKN. Sebenarnya untuk ini masih bawaannya ya, memang dia nggak bunyi kalau misalkan digini nih ya. Kalau misalkan nggak diketruk-ketruk gini dia nggak bunyi. Sebentar. Nah kalau misalkan diketruk-ketruk gini dia nggak bunyi, cuman dia kaku ya, dia kaku. Jadi ke dalamnya dia banyak gram-gramnya ya. Dan kita konsultasi sama yang punya, kita tidak mau ambil resiko kalau misalkan nanti ada apa-apa ke depannya ya. Tapi saya sarankan mending langsung diganti aja sekalian ya, setelah kita cek, setelah kita teliti. Dan ini bekasnya ya, ini bekasnya nih, dia kaku tuh, dia kaku ya. Jadi bearing bambunya ini sebenarnya untuk yang ini sebenarnya masih bisa dipakai, cuman harus diganti ininya nih, kan nggak bisa ya belinya doang, harus paket. Jadi alhasil diganti sepaket ya. Dia nggak terlalu parah ya, perhatikan. Pasti ketruk-ketruk dari awal, itu dari awal video ya, digini-gini dia nggak bunyi ya, dia nggak bunyi.
dan nggak bengkok juga atau nggak pengok ya. Bisa sebenarnya pakai ini ya, cuman harus diganti ini bearingnya ya, bearing bambunya harus diganti, cuma kan nggak ada. Alhasil kita melakukan pergantian ya. Nah kalau misalkan nggak diganti, saya bilang ke yang punya, saya tidak mau ambil resiko kalau misalkan ada apa-apa ke depannya, saya nggak bisa ngasih garansi ya. Kalau misalkan dari piston sih oke lah gitu ya. Kalau misalkan dari stang piston kita nggak mau ngambil resiko ya, takutnya nanti kita pasang terus beberapa bulan ke depan itu ada apa-apa kita nggak tanggung jawab ya, kira-kira seperti itu. Dan hasil kita minta pergantian sama apa namanya, dan hasil kita konsultasi sama yang punya minta diganti. Ini masih bawahnya yang orisinil, ini lumayan harganya, bearingnya aja ini sampai 200.000 sepaket yang orisinil asli. Ini kita ganti pakai bearing yang sedang-sedang ya, untuk bearing kruk asnya kita ganti, soalnya yang punya sepertinya dananya minim, jadi yang sedang-sedang saja. Oke, ini lancar nih ya. Nah terus kenapa blok piston dia sama pistonnya dia baret ya, baret nih kan seperti kekurangan oli ya. Kalau dilihat-lihat ini tuh apa dudukan bearing, sebentar saya perdekat nih, dudukan bearing noken asnya sepertinya ini pernah hancur untuk bearing kruk asnya, ini nyampe begini nih ya. Terus diganti ya, seperti yang saya bilang ini baru, ini pada baru, noken asnya baru, jadi nggak diganti bearingnya aja sepaket sama noken asnya. Sepertinya bearingnya ini hancur yang awal ya, yang awal, jadi sebelum melakukan pergantian yang ini. Terus untuk pelatuknya juga baru ya, untuk pelatuknya baru, cuman entah kenapa mungkin nggak terlalu dibersihkan ya untuk dalaman mesinnya. Dan ini pompa olinya nih baru, cuman ini patah nih, tuh patah, tuh dia patah, terus dia kaku. Hah? Dia kaku, ini harus diganti. Kalau diganti nanti bahaya, tuh kaku dia tuh ya, soalnya ini patah, takutnya nanti patah rusak, nanti nggak bisa atau hancur semuanya, nanti nggak bisa bekerja lagi untuk pompa olinya ya. Nanti si piston dia bisa kena lagi dan sama yang lainnya ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk boringnya bloknya sudah kita tanam boring ya, sesuai kita hasil musyawarah sama yang punya motor. Jadi kalau misalkan ditanam boring, sewaktu-waktu kena lagi bisa dikolter, jadi tanpa harus ganti blok pistonnya ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk pistonnya kita gunakan standar lagi, pakai merek NPP ya. Oke, kita rakit dulu semuanya ya, kita pasang dulu. Untuk pemasangan mohon maaf kita tidak full videokan ya, takut durasinya kepanjangan. Untuk pompa olinya kita belum nemu, masih pada kosong. Untuk bawaan ini kodenya B65 masih pada kosong. Dan filter olinya kita masih mencari juga ya, kita ganti sekalian untuk filter olinya, jadi supaya tersaring untuk olinya ya, kira-kira seperti itu ya. Dan untuk ininya udah bersih semuanya, saluran atau untuk khusus kan untuk ke blok piston itu kan olinya kan dari sini nih, nanti di apa ya, kalau ibaratnya kalau misalkan ditampung ini nanti muter, nanti ngecepret ke blok piston ya, nanti masuk ke sini. Beda dengan ada yang oil jetnya, jadi ada jalur khusus ke blok piston untuk olinya. Nah untuk ini lewat sini, nanti pada saat kruk as dia muter kan seperti apa ya, seperti pada nyiprat itu, nanti masuk ke blok piston. Nah disitulah blok piston mendapatkan pelumas atau si pistonnya ya, kira-kira seperti ini. Udah kita bersihkan dalamannya ya. Begitupun untuk ininya udah kita ganti, udah sesuai sama standarnya ya. Jadi ketika oli masuk nanti di sini nanti keluar oli, nanti si bearing bambunya atau bearing stang pistonnya dia mendapatkan pelumas ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita rakit dulu ya. Sekali lagi mohon maaf kita tidak full videokan untuk perakitan mesinnya ya.
Dan untuk payung klep kita gunakan merek NPP ya. Nanti kita sekalian kita sekir, kita buka dan kita rapikan untuk blok ininya nih ya. Kita kikir sedikit dan kita sekir dulu ya. Oke, untuk kruk as sudah kita pasang ya, untuk kruk asnya. Nah ini untuk tensionernya, maksudnya lidah ketangnya ini sepertinya waktu pas ini turun mesin dari nggak tahu tangan yang pertama, jadi memang banyak kerusakan sepertinya ya. Si bearing nokon asnya hancur, nah sehingga rantai ketang lepas, lalu sininya mungkin patah. Ini diganti, ini pakai yang biasa ya. Mungkin untuk untuk ininya mungkin ini hancur ya, mungkin gara-gara tadinya bearing nokon as. Nah makanya pada saat kita buka filter olinya atau tutupnya itu kan ada ada bekas pelor atau bearingnya ya, ada 5 biji kalau nggak salah deh. Nah mungkin dia turun ke bawah, bekas bearing nokon as yang hancur remuk, dia turun ke bawah. Nah sehingga mungkin sama yang tangan pertama atau sama bengkelnya mungkin nggak diambil sisanya ya, serbuknya. Tapi ini udah diganti, tapi kok masih retak ini ya, masih patah. Ini yang lokal ini ya, bukan yang ori. Udah diganti tuh, dipatah. Oke, kita pasang dulu untuk blok piston dan packing piston. Nah untuk packing kalengnya kita gunakan yang ori ya, wajib yang ori kalau misalkan packing blockheadnya. Kalau misalkan packing bawahnya sih blok pistonnya itu mau yang biasa juga nggak apa-apa. Kalau misalkan packing yang blockheadnya itu usahakan yang ori. Kalau misalkan biasa rawan nyebrang ya, yang biasa. Oke, untuk seal magnet ya, seal kruk as yang sebelah kiri. Ini sebelah kiri, nih sebelah kanan. Kalau misal posisi di depan kita ganti, soalnya ngerembes ya, untuk olinya dia pada keluar. Nah adapun seal magnetnya yang sebelah sini nih, seal kruk as yang sebelah kiri itu nggak bocor ya, masih aman. Jadi kita tidak diganti, soalnya masih bagus ya. Yang sekiranya yang sekiranya bocor kita ganti, yang memang masih bagus kita pasang kembali ya. Kalau misalkan masih layak pakai atau masih bagus lah untuk kedepannya. Oke. Kita rakit dulu ya untuk blok piston dan pistonnya kita pasang dulu. Nah untuk payung klep, ini payung klep kita ganti aja semuanya ya, kita ganti aja semuanya, walaupun yang bengkoknya tuh yang kecilnya ya, yang klep X nya yang bengkoknya ya, tapi kita ganti aja sepaket. Yang ori kebetulan lagi kosong yang ori untuk payung klepnya, jadi kita gunakan yang NPP juga bagus ya kalau misalkan pakai payung klep yang ini. Oke, kita pasang dulu, kita rakit dulu untuk blok piston dan pistonnya. Nih, pistonnya kita pakai NPP ya, proses standar untuk yaitu blok pistonnya. Oke, untuk blok piston dan pistonnya sudah kita pasang ya. Tensionernya sudah kita pasang juga, rantai keteng, lidahnya ya sudah kita pasang. Nah sekarang kita tinggal pasang untuk blok headnya ya. Untuk blok headnya masih proses penyekiran ya. Nanti kita pasang dulu. Untuk bos bloknya sudah kita pasang juga ya, depan belakang. Jadi pastikan harus ada bloknya, maksudnya bos bloknya. Oke, kita sambil menunggu untuk penyekirannya. Dan untuk in-X nya jangan sampai kebalik ya. Kalau huruf STD nya nggak apa-apa, nggak ngaruh, yang penting coakan pistonnya nih. Jadi jangan sampai kebalik, nanti bisa kentuk ya, kira-kira seperti itu. Khusus untuk yang pemula sama seperti saya ya. Oke, kita sambil menunggu, nanti kita lanjut, kita tunggu sampai beres untuk penyekirannya. Dan seal klepnya kita ganti juga, kita ganti pakai SGP ya, Honda juga nggak apa-apa, sama aja ya. Kecuali kalau misalkan batang
payung klepnya kecil itu beda lagi. Ukuran seal klepnya itu seperti motor-motor apa ya yang kecil tuh, CB 1FU itu sama, seal klepnya bisa pakai 1FU ya, soalnya batangan payung klepnya sama ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita sambil menunggu untuk penyekiran blockheadnya. Dan satu lagi ini bening, jadi nggak rawan nyebrang, nggak korosi, kan dipapas sekalian kalau misalkan pasang boring. Begitupun untuk blockhead bawaan itu masih aman ya, tidak ada yang korosi, jadi aman, tidak rawan nyebrang untuk air radiatornya. Dan pastikan packing headnya itu harus pakai yang ori. Oke, untuk blockheadnya atau penyekirannya ini sudah beres ya. Nah, kita ganti untuk payung klepnya ke 4-4-nya ya, jadi sekalian. Adapun yang in sebenarnya nggak bengkok, nah kita nanti sampaikan saja ke yang punya, disuruh disimpan saja kalau misalkan memang mau dirawat ya, soalnya ini sekalian ya. Tadinya kita mau beli yang ori ya, bagian X doang. Nah, cuman karena barangnya kosong, itu pun ada satu-satunya. Kan satu biji kan nggak mungkin, kan kita butuhnya dua-duanya ya. Oke, kita rakit dulu ya untuk area blockhead. Dan untuk ininya nanti kita setting untuk klepnya ya. Untuk dudukan bearing nokon asnya ini aman. Nah, jadi ada pelor nih, bekasnya ini, bekas bearingnya hancur ya, mungkin sisanya nggak diambil kali ya, saya juga nggak tahu itu kenapa ada sisanya. Padahal ini kalau misalkan lihat dari packing itu belum lama turun mesin, belah mesinnya, itu nggak tahu ganti apa ya. Oke, kita rakit dulu ya, kita rakit dulu untuk area blockheadnya, dan packingnya kita pasang. Untuk window wheel atau bus blocknya sudah terpasang ya. Nah, untuk pemasangan packingnya ini nggak usah dikasih lem ya, soalnya bloknya center, terus packingnya yang ori, jadi nggak usah dikasih lem. Dan jadi nggak usah takut si air radiatornya dia rawan nyebrang ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita pasang dulu, kita rakit dulu untuk area blockhead dan semuanya ya. Dan untuk pompa olinya kita masih mencari, belum nemu ya, mudah-mudahan dapat. Oke, kita pasang dulu, kita rakit dulu semuanya, dan nanti kita pasang ke rangkanya, dan nanti kita lihat gimana hasilnya ya. Oke, untuk mesin dan rangka sudah kita pasang ya. Nah, satu lagi untuk pompa oli, ternyata di daerah sini pada kosong ya, kita sudah cari pada kosong. Nah, berhubung motornya mau dipakai buru-buru ya, paling ini kita akalin dulu ya, kita bersihkan dulu dalamannya ya. Nah, setelah dibersihkan, jadi supaya tidak seret atau kaku ya pada saat nanti ininya bekerja ya, soalnya di sini pada kosong. Adapun inden paling 3 hari atau 4 hari, atau kita beli di online kalau misalkan tetap si yang punya pengen ganti yang baru. Nah, di sini untuk ininya kita sudah lem ya, yang patahnya. Jadi biar tidak parah, kita lem Korea atau lem setan. Intinya ini rapat lagi ya. Oke, sekarang kita bersihkan dulu dalamannya. Oke, kita sudah bersihkan nih untuk dalamannya ya. Tadi banyak serbuk-serbuk yang kecil, soalnya kan olinya keruh, bekas gesekan. Nah, di gram-gramnya jadi masuk kemana-mana, salah satunya ke pompa oli. Nah, kalau misalkan yang lancar seperti ini nih, bila mana kita tiup harusnya ini muter, perhatikan. Nah ya, perhatikan. Ya, biarkan saja biar lancar ya, biar kotorannya pada keluar semua. Sudah lancar, kita langsung pasang aja ya. Kita pasang dulu untuk pompa olinya, dan nanti kita lihat dari
dari saluran oli yang ke depan dari baut 8 itu ya, yang di sana. Oke, kita pasang dulu untuk pompa olinya, dan kita pasang tutupnya, dan sekalian kita pasang oli mesinnya ya. Oke, kita tes dulu untuk pompa olinya. Ini sudah terpasang ya, apakah dia bekerja dengan baik. Oke, kunci kontak on, kita double starter. Nah ya, dia bekerja dengan baik. Oke, kita pasang dulu untuk tutupnya, lalu kita isi oli dan kita tes, nyalakan. Oke, untuk oli sudah kita pasang. Nah sekarang kita tinggal tes dan nyalakan kunci kontak. Oke, kunci kontak sudah menyala. Oke, langsung aja di double starter. Oke, motornya hidup ya, motornya hidup, suara mesin halus. Nah sekarang kita tinggal cek untuk olinya. Perhatikan sebentar, mungkin di sini kurang kelihatan ya. Nih, baut ini kita kendorin, apakah olinya dia keluar apa enggak. Sebentar. Nah perhatikan dia keluar olinya ya, tuh ya. Nah dia keluar olinya. Nah berarti pompa olinya dia sudah bekerja ya, sudah bekerja, dan saluran olinya yang menuju ke area blockhead, nah dia sudah lancar ya, kira-kira seperti itu. Oke, motornya hidup ya, normal. Oke, kita pasang dulu body-bodinya, cover-covernya semuanya kita pasang, dan nanti kita tes jalan. Oke, untuk body dan joknya sudah kita pasang. Ini sudah finishing, sudah beres, dan ini motornya baru dipanasin. Kita mau tes, masih hujan gerimis ya. Kilometernya ini ngeblank ya. Kuncinya mana euy? Jauh kuncinya iya. Oh iya iya. Ya, perhatikan suara mesinnya, ini sangat halus sekali. Sorry, belum kepasang selang. Oke. Kita nyalakan kembali, kita tes. Nah ya, oke, kita tes dulu sambil arah pulang. Oke, kita sambil arah pulang, kehujanan, motornya alhamdulillah tidak ada kendala ya. Nah ini udah lumayan jauh ini motornya. Oke, karena kan motornya sudah bagus, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Apabila ada kesalahan atau kehilapan dari saya, mohon dikoreksi dan diluruskan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.